Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Yulanta Larima, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maluku Tengah. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajarannya, CGP dapat mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Seperti yang diketahui, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk menerapkan restitusi, kita bisa menggunakan alur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berikut penerapan restitusi yang saya lakukan. Untuk kasus pertama, Krismen ditegur oleh guru mata pelajaran karena bermain handphone saat pelajaran berlangsung. Guru tersebut menyerahkan Krismen ke wali kelas untuk ditangani. Berdiri di situ. Wali kelas kamu ini siapa? Ibu Bulan. Sebentar kamu ke Ibu Bulan menghadap di beliau. Permisi Bu. Iya. Ya, selamat siang Krismen, bagaimana? Oh iya, tadi Krismen, Ibu Mei melaporkan kepada saya bahwa kamu ada melakukan sebuah kesalahannya. Boleh Krismen ceritakan kepada Ibu? Jadi saya bermain HP saat Ibu Mei mengajar. Oh ya, seperti informasi yang saya terima dari Ibu Mei bahwa Krismen bermain HP pada saat Ibu Mei sedang mengajar. Menurut Krismen hal itu bagus atau tidak? Tidak. Mengapa tidak bagus? Itu tidak sopan. Tidak sopan, apa lagi? Tidak menghargai guru. Oke, yang Krismen buat itu menurut Krismen itu tidak baik, tidak sopan, tidak menghargai guru. Krismen masih ingat kita punya kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama sebelum pembelajaran dimulai? Masih. Apa itu? Dilarang main handphone saat pembelajaran. Oke, harus fokus kepada guru saat pembelajaran dan tidak boleh menggunakan atau memakai handphone, apalagi bermain handphone. Ini Ibu Mei sudah melaporkan hal itu kepada Ibu, ya. Kira-kira menurut Krismen, kalau menurut Krismen itu tidak baik, apa sih solusinya atau bagaimana caranya supaya Krismen bisa diterima lagi di pembelajaran Ibu Mei? Jadi saya akan meminta maaf kepada Ibu Mei. Oke. Kesalahan yang saya buat dan mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah itu dari Krismen sendiri, punya inisiatif dari Krismen? Ya, Bu. Ya, jadi Krismen yang pertama harus menemui Ibu Mei, kemudian apa? Meminta maaf, kemudian mengerjakan tugas yang mengakui kesalahan, kemudian bersedia untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu Mei berikan. Ya, semoga apa yang keluar dari Krismen sendiri, pengakuan itu, dan Krismen mau berubah? Mau. Oke. Ya, Ibu minta supaya hal ini tidak terulang lagi ya. Krismen berjanji? Janji. Oke, terima kasih Krismen. Semoga ke depan Krismen lebih baik lagi ya. Oke, ya. Oke, nanti segera temui Ibu Mei. Ya, terima kasih. Saya Krismen Palukjaan. Saya sangat merespon baik sekali perlakuan Ibu Yulan kepada saya tentang masalah yang saya buat. Ibu Yulan tidak memberikan saya hukuman, melainkan memberikan saya pembinaan dan solusi terhadap masalah yang saya lakukan. Terima kasih Ibu Yulan atas pembinaannya
ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi saya sehingga saya lebih bisa untuk memperbarui diri. Terima kasih Bu Yulan. Untuk kasus kedua, Yunet siswa kelas 11 ULP selama beberapa hari tidak masuk sekolah. Dia sering bangun kesiangan dikarenakan bermain HP sampai larut malam. Hal ini yang membuat Yunet tidak ke sekolah. Yunet dipanggil oleh wali kelasnya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Yunet, tahu tidak alasan ibu panggil Yunet ke sini untuk apa? Alasannya apa? Kenapa harus dipanggil Yunet ke sini? Temui ibu. Tidak masuk selama beberapa hari. Itu cek ya. Oke, di sini ketidakhadiran Yunet di sekolah bahkan di kelas mengikuti pembelajaran ada sekitar 4 hari. Nah, Yunet boleh tahu 4 hari ini Yunet tidak masuk alasannya apa? Boleh Ibu ceritakan kepada Ibu? Saya bangun terlambat Ibu. Yunet bangun terlambat. Kenapa sampai bangun terlambat? Saya main HP Ibu. Main HP. Lalu tidurnya kemalaman larut malam. Menurut Yunet itu bagus atau tidak sebagai seorang siswa? Tidak. Alasannya apa? Alasannya bisa terlambat datang ke sekolah. Oke, terlambat saat datang ke sekolah. Yunet merasa rugi tidak selama 4 hari tidak belajar? Rugi, ya. Ibu mau tanya dulu, apakah hal ini diketahui oleh orang tua Yunet, apalagi Yunet posisinya selaku anak kos-kosan. Apakah hal ini diketahui oleh orang tua Yunet? Sudah tahu atau belum? Tidak tahu. Iya Ibu. Oh ya, oke. Yunet, Yunet masih ingat tidak kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih ingat. Apa itu kesepakatan kelas kita? Kalau tidak masuk harus memberitahukan kepada wali kelas. Oke, kalau tidak masuk, alasan apapun harus memberitahukan, ada pemberitahuan ke wali kelas. Bagaimana ya, maksudnya kalau ketidakhadiran Yunet di kelas, apa sih menurut Yunet, apa respon atau dari Bapak Ibu guru yang mengajar? Menurut Yunet bagaimana respon mereka? Apakah mereka senang atau tidak senang? Tidak senang Karena karena saya tidak hadir. tidak hadir. Ya, sudah pasti ya, guru-guru ini laporan yang ibu terima dari guru-guru mata pelajaran dan pasti guru-guru juga akan marah karena ketidakhadiran Yunet sudah 4 kali tidak hadir di kelas. Oke, mungkin Yunet bisa memberikan masukan kepada ibu atau solusi apa yang harus Yunet lakukan supaya Yunet bisa diterima kembali di kelas, Yunet bisa mengikuti pelajaran dari guru-guru mata pelajaran. Baik Ibu, saya akan bersedia untuk menemui mereka dari guru masing-masing dan bertanya kepada teman-teman tentang tugas-tugas dan catatan yang diberikan, dan saya akan bersedia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Benar, Iya Ibu. benar, ini dari Yunet. Iya Ibu. Tidak ada yang memaksa atau ya tidak ada yang menyuruh Yunet. Tidak Ibu. Tidak ada, atas kesadaran Yunet sendiri ya. Iya Ibu. Oke, jadi Yunet semua orang pasti punya kesalahan. Ya, dari Yunet punya pengakuan, Yunet merasa bersalah, Yunet ingin berubah tahu, masih tetap dengan hal yang sama. Ingin berubah Ibu. Oke, karena Yunet ingin berubah dan juga hal ini belum diketahui sama sekali oleh orang tua Yunet. Ya, Ibu akan membuat juga panggilan kepada orang tua Yunet untuk memberitahukan hal ini juga supaya tugas tentang menjawab orang tua Yunet walaupun berjauhan tapi harus ada kontrol terhadap Yunet. Ya, Yunet harus menyadari bahwa apa yang Yunet lakukan itu tidak baik dan itu merugikan Yunet punya diri bahkan merugikan juga orang tua. Oke, jadi solusinya Yunet akan meminta maaf kepada guru-guru mata pelajaran, mereka dengan juga menanyakan tugas-tugas atau catatan-catatan apa yang harus dilakukan oleh ini selama 4 hari tidak hadir, kemudian dan bersedia untuk mengerjakannya. Oke, ya, ya. Jadi Ibu berharap Yunet jangan lagi malas, ya, tidak boleh malas-malasan, HP itu dapat merusak ya masa depan Yunet juga kalau salah penggunaan. Ya, Yunet sudah bertekad untuk memperbaiki kesalahan, mengakui kesalahan dan bertekad untuk mau melakukan yang terbaik untuk masa depan Yunet. Oke, ya. Setelah ini Yunet ke kelas, kembali ke kelas dan
menanyakan dari teman-teman atau langsung menemui guru mata pelajaran ya. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Nek. Saya Inessa Malo. Saya sangat merespon baik perlakuan yang diberikan oleh wali kelas saya, Ibu Yulan, terhadap saya dengan kesalahan yang saya lakukan, yaitu saya tidak hadir di sekolah belakangan ini. Namun, beliau tidak memarahi saya dan memberikan saya hukuman, melainkan beliau memberikan saya pembinaan dan juga membantu saya untuk mencari solusi agar saya dapat menyelesaikan masalah yang saya buat. Untuk itu, terima kasih untuk Ibu Yulan.